Washington tidak meninggalkan PBB atau WHO karena sekadar masalah administrasi atau biaya keanggotaan. Bagi para elit di Pentagon, organisasi internasional ini telah berubah menjadi jaring laba-laba yang mengikat tangan Amerika Serikat saat mereka ingin bergerak cepat. Selama puluhan tahun, AS mendominasi lembaga ini. Namun sekarang, China telah berhasil menyusup dan memegang kendali di banyak pos penting. Washington merasa mereka mendanai sebuah sistem yang justru digunakan musuhnya untuk menyerang balik kepentingan Amerika secara hukum. Dalam strategi militer, keluar dari organisasi dunia adalah langkah awal untuk melakukan unilateralisme, yaitu bertindak sendirian tanpa perlu izin siapapun. PBB seringkali menjadi penghalang ketika Amerika ingin melakukan intervensi militer atau memberikan sanksi sepihak dengan menjauhkan diri. Amerika mengirimkan pesan bahwa mereka tidak lagi terikat pada hukum internasional yang dianggap tidak adil. Ini adalah persiapan mental bagi sebuah negara sebelum benar-benar mengambil keputusan untuk melakukan konfrontasi fisik yang melanggar batasan diplomatik. Penarikan diri ini juga merupakan bentuk protes terhadap politisasi kesehatan dan hak asasi manusia yang menurut AS telah memihak Beijing. Dalam kasus WHO misalnya, Amerika merasa bahwa transparansi disembunyikan demi kepentingan politik tertentu. Ketidakpercayaan ini menciptakan jurang yang dalam, di mana Amerika lebih memilih membangun aliansi kecil yang solid, seperti AUKUS, daripada bertahan di organisasi besar yang penuh dengan lawan politik. Bagi Washington lebih baik memiliki sedikit kawan yang setia, daripada banyak kawan yang berkhianat. Fenomena ini disebut oleh banyak pakar sebagai retret besar, The Great Retreat. Amerika sedang menarik diri dari garis depan diplomasi dunia untuk memperkuat benteng domestik mereka sendiri. Sejarah mencatat bahwa sebelum Perang Dunia II, Jepang dan Jerman keluar dari Liga Bangsa-Bangsa karena mereka merasa organisasi tersebut hanya menghambat ambisi ekspansi mereka. Ketika sebuah superpower mulai merasa jalur kata-kata diplomasi sudah tidak lagi berguna, maka mereka biasanya sedang menyiapkan jalur senjata. Namun, langkah ini adalah perjudian besar bagi dominasi global AS. Dengan meninggalkan kursi di organisasi dunia, Amerika memberikan karpet merah bagi Cina untuk tampil sebagai pemimpin dunia yang baru. Kekosongan kekuasaan ini membuat negara-negara berkembang mulai beralih kiblat ke Beijing karena Amerika dianggap sudah tidak lagi peduli pada urusan global. Washington tampak sadar akan resiko ini. Namun, mereka merasa kedaulatan militer jauh lebih penting daripada sekadar citra baik di mata internasional. Mengapa Washington terlihat begitu terburu-buru melakukan isolasi? Rahasianya terletak pada persiapan perang terbuka. Dalam skenario perang modern, kecepatan adalah kunci. Jika asa harus terus-menerus berdebat di Dewan Keamanan PBB, setiap kali ingin menggerakkan armada lautnya, maka mereka akan kehilangan momentum. Keluar dari organisasi-organisasi ini adalah cara Amerika untuk memastikan bahwa saat perang meletus, tidak ada lagi beban moral atau hambatan hukum yang bisa menghentikan mesin perang mereka. Persiapan ini mencakup pemindahan aset-aset strategis dari wilayah yang lalu pentau ke wilayah yang lebih rahasia. Amerika sedang membangun pangkalan-pangkalan kecil di Pasifik yang tidak terdaftar dalam pengawasan internasional secara ketat. Mereka juga mulai menarik ketergantungan teknologi dan energi dari negara-negara yang berada di bawah pengaruh China. Keluar dari organisasi dunia adalah sinyal asap bahwa Amerika sedang mengunci pintu rumahnya dan mulai mengisi peluru di balik tirai yang tertutup rapat. Selain itu, Amerika sedang mendefinisikan ulang siapa yang menjadi kawan dan lawan. Dalam organisasi dunia seperti PBB, batasan ini seringkali kabur karena semua negara dianggap setara. Dengan keluar, Amerika bisa lebih bebas memberikan tekanan ekonomi atau militer kepada negara manapun tanpa takut diprotes oleh komisi-komisi hak asasi manusia internasional. Ini adalah taktik divide and conquer, pecah dan kuasai versi digital dan diplomatik, di mana Amerika hanya akan bicara dengan mereka yang mau tunduk pada aturan main Washington. Pentagon juga sedang bersiap menghadapi perang multidimensi yang melibatkan siber, ruang angkasa, dan ekonomi. Organisasi seperti WHO atau PBB
tidak memiliki alat untuk menangani perang jenis ini. Amerika merasa bahwa lembaga-lembaga tua ini sudah usang dan hanya menjadi tempat bagi musuh untuk memati-mati strategi Amerika Serikat dengan menarik diri. Amerika mencoba menciptakan zona gelap dark zone, di mana aktivitas intelijen mereka tidak lagi bisa diaudit atau dipertanyakan oleh komunitas internasional. Langkah ini seringkali disebut sebagai splinternet atau perpecahan dunia digital dan fisik. Amerika ingin menciptakan ekosistemnya sendiri yang terpisah dari pengaruh luar. Rahasia di balik persiapan perang terbuka ini adalah keyakinan bahwa tatanan dunia lama sudah mati. Amerika tidak ingin menjadi kapten di kapal yang sedang tenggelam. Mereka lebih memilih melompat keluar, membangun kapal perang baru, dan bersiap menghadapi badai yang mereka tahu pasti akan datang. Persoalan terbesar bagi ambisi perang Amerika bukanlah jumlah tank, melainkan jumlah saldo di bank. Hutang nasional Amerika Serikat saat ini telah menembus angka yang tidak masuk akal, lebih dari 34 triliun dolar. Secara logika, sebuah negara yang terlilit hutang tidak seharusnya memulai perang besar yang sangat mahal. Namun, sejarah menunjukkan bahwa seringkali perang adalah cara paling kotor bagi sebuah negara untuk menghapus hutangnya atau memaksa tatanan ekonomi baru agar tetap berpihak pada mereka. Amerika Serikat saat ini sedang terjepit di antara inflasi yang tinggi dan dedolarisasi global. Banyak negara yang dipimpin oleh blok BRICS mulai meninggalkan dolar untuk perdagangan minyak dan emas. Jika dolar kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, maka Amerika tidak akan bisa lagi mencetak uang secara gratis untuk mendanai militer mereka. Menarik diri dari organisasi internasional adalah langkah penghematan sekaligus upaya untuk fokus mengamankan jalur ekonomi yang hanya menguntungkan Amerika secara langsung. Kondisi industri di dalam negeri Amerika juga tidak sedang baik-baik saja. Sebagian besar pabrik manufaktur telah pindah ke Asia selama 3 dekade terakhir. Dalam perang total, sebuah negara harus mampu memproduksi ribuan rudal dan amunisi setiap harinya. Amerika saat ini sangat bergantung pada komponen chip dan bahan baku dari China, musuh yang ingin mereka lawan. Ini adalah paradoks yang sangat berbahaya. Amerika ingin berperang dengan pihak yang justru memegang kunci pabrik kebutuhan harian mereka. Pertanyaan kritisnya adalah, mampukah rakyat Amerika menanggung beban ekonomi dari sebuah perang terbuka? Saat ini, kelas menengah Amerika sedang menderita akibat harga properti dan kebutuhan pokok yang melonjak. Memobilisasi rakyat yang sedang kecewa secara ekonomi untuk pergi ke medan perang adalah resep untuk pemberontakan domestik. Ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri ini bisa menjadi rem darurat yang menghentikan ambisi militer Pentagon, atau justru menjadi pemicu bagi Washington untuk mencari musuh di luar guna mengalihkan perhatian rakyat. Siklus ekonomi superpower biasanya diakhiri dengan hiperinflasi atau kehancuran mata uang akibat terlalu banyak mendanai military overstretch. Amerika tampak sedang berusaha menghindari nasib ini dengan memotong komitmen internasional yang dianggap beban. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah mesin perang Amerika masih cukup kuat untuk berjalan jika bensin finansialnya mulai habis tanpa ekonomi yang sehat? Senjata tercanggih sekalipun hanya akan menjadi besi tua di tengah medan laga yang luas. Sebuah kekaisaran jarang hancur karena serangan luar. Mereka biasanya hancur karena pembusukan di dalam. Amerika saat ini sedang mengalami perpecahan sosial paling parah sejak Perang Saudara 1860-an, antara kubu konservatif dan liberal, antara rakyat pedesaan dan kaum elit perkotaan. Terjadi kebencian yang sangat dalam. Perpecahan ini membuat Amerika sulit memiliki satu suara bulat untuk menghadapi ancaman luar. Ketika sebuah bangsa tidak lagi bersatu dalam nilai-nilai dasar, maka kekuatan militernya hanyalah sebuah ilusi yang mudah pecah. Krisis identitas ini diperparah dengan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintah mereka sendiri, mulai dari kecurigaan terhadap hasil pemilu hingga ketidaksukaan terhadap media arus utama. Rakyat Amerika merasa mereka dipimpin oleh elit yang sudah buta. Penarikan diri dari PBB dan WHO
seringkali digunakan oleh politisi untuk mengambil hati rakyat dengan narasi America First. Namun, di balik itu, ini menunjukkan bahwa pemerintah AS sudah tidak mampu lagi meyakinkan rakyatnya untuk mendukung agenda global yang bersifat kemanusiaan. Masalah internal lainnya adalah krisis sosial yang nyata, seperti wabah narkoba fentanyl, dan tingginya tingkat kejahatan di kota-kota besar. Amerika tampak seperti raksasa yang sedang memegang pedang ke arah luar, namun kakinya sendiri sedang digerogoti oleh rayap. Fokus militer ke luar negeri seringkali dianggap sebagai pengalihan isu dari kegagalan domestik. Jika Amerika benar-benar memulai perang terbuka dalam kondisi sosial yang rapuh seperti ini, mereka berisiko menghadapi perang saudara atau kerusuhan besar. Struktur militer Amerika Serikat sendiri juga tidak luput dari gejolak internal ideologi. Perdebatan tentang kebijakan woke di dalam militer telah membuat moral prajurit menurun dan tingkat rekrutmen mencapai titik terendah dalam sejarah. Pemuda Amerika tidak lagi merasa bangga untuk berkorban bagi negara yang mereka anggap sedang kehilangan arah. Perang membutuhkan semangat juang dan pengorbanan kolektif. Namun saat ini, Amerika adalah bangsa yang setiap individunya sibuk bertarung satu sama lain di media sosial. Sejarah mengajarkan bahwa ketika sebuah superpower sudah mulai sibuk mengurusi konflik internalnya sendiri, maka pengaruh luar negerinya akan merosot tajam. Penarikan diri dari organisasi internasional adalah pengakuan secara tidak langsung bahwa Amerika sudah tidak punya lagi energi untuk memimpin dunia. Mereka terlalu lelah, terlalu terbagi, dan terlalu sibuk memadamkan api di dalam negeri mereka sendiri. Inilah yang dilihat oleh China dan Rusia sebagai peluang emas. Melihat sang raksasa sedang terhayang-hayang akibat kakinya sendiri yang tersandung. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari kehancuran Amerika Serikat sebagai penguasa tunggal dunia? Pola yang terjadi saat ini sangat mirip dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi atau Imperium Britania. Mereka mulai menarik diri dari perbatasan, mengalami krisis ekonomi, dan terpecah secara sosial. Penarikan diri dari PBB dan WHO adalah simbol dari berakhirnya Pax Americana Era, di mana Amerika mengatur segala aturan main dunia. Sekarang, dunia sedang bergerak menuju era multipolar yang penuh dengan ketidakpastian dan potensi konflik di mana-mana. Rahasia di balik persiapan perang terbuka ini mungkin adalah upaya terakhir atau last stand dari Amerika untuk membuktikan bahwa mereka masih berkuasa. Seringkali, kekuatan yang sedang turun akan melakukan tindakan paling agresif untuk menakut-nakuti lawan agar tidak berani menggantikannya. Namun, jika Amerika gagal dalam konfrontasi ini, maka proses kehancuran akan berjalan jauh lebih cepat. Perang bukan lagi solusi, melainkan katalisator yang akan memperjelas siapa pemenang baru di abad ke-21 bagi kita di Indonesia. Fenomena ini adalah pengingat untuk tidak terlalu bergantung pada satu kekuatan besar. Dunia sedang mencari keseimbangan baru, dan negara yang paling bisa bertahan adalah negara yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara persatuan domestik. Amerika mungkin tidak akan runtuh dalam satu malam, namun pengaruhnya yang memudar akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya di wilayah kita. Seperti di Laut Cina Selatan, kita harus bersiap untuk sebuah dunia di mana perlindungan dari sang superpower lama mungkin sudah tidak ada lagi. Kesimpulannya, Washington meninggalkan organisasi dunia bukan karena mereka benci kedamaian, tetapi karena mereka merasa sistem lama sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dominasi mereka. Mereka sedang bersiap untuk dunia yang lebih keras, lebih kejam, dan lebih tidak terduga. Perang terbuka mungkin bukan pilihan utama. Namun, bagi Amerika yang terpojok, itu mungkin dianggap sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kita sedang hidup di salah satu bab paling berbahaya dalam buku sejarah manusia. Satu hal yang pasti, era di mana satu negara bisa mendikte seluruh dunia telah berakhir. Amerika sedang pulang untuk memperbaiki diri, atau untuk menyiapkan serangan terakhir. Apapun pilihannya, dunia tidak akan pernah sama lagi. Tetaplah waspada. Pantau terus setiap pergerakan geopolitik, karena di dunia yang sedang bergejolak ini,
Informasi adalah senjata terkuat untuk bertahan hidup. Selamat datang di Fajar Tatanan Dunia Baru, di mana sang naga mulai bangkit, dan sang elang mulai menarik diri